Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian NIM 201201818, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah perbandingan mazhab dosen pengampu Bapak Ayatullah Kumaini. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mazhab, perkembangan mazhab, dan imam-imam mazhab. Mazhab adalah kelompok aliran pemikiran tradisi dalam ilmu fikih atau ilmu hukum Islam yang banyak diterapkan. Latar belakang munculnya mazhab: lahirnya berbagai aliran atau mazhab dalam ilmu fikih dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan oleh yang pertama, perbedaan pemahaman atau pengertian tentang lafaz nas. Yang kedua, perbedaan dalam masalah hadis. Yang ketiga, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah nas. Yang keempat, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil berlawanan atau ta'arud al-adilah. Yang kelima, perbedaan tentang qiyas. Yang keenam, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum. Yang keenam, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Yang ketujuh, perbedaan dalam masalah nasakh. Kemudian perkembangan mazhab. Yang pertama, mazhab pada masa Rasulullah. Bila diruntut ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Mazhab pada zaman Rasulullah adalah sebatas ijtihad atau pendapat para sahabat dalam memahami agama. Karena pada zaman itu sumber hukum Islam adalah hanya Al-Quran dan hadis, sehingga para sahabat terjadi perselisihan dan berijtihad masing-masing. Maka mereka langsung melaporkan masalah kepada Rasulullah. Kemudian mazhab pada masa sahabat. Mazhab fikih itu pada sejak zaman sahabat mulai tumbuh seiring dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Karena ketika di zaman Rasulullah para sahabat menemukan sebuah masalah. Akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat masing-masing memiliki pendapatnya. Misalnya pendapat Aisyah radhiyallahu an, pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, pendapat Ibnu Umar. Masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran, Al-Karim, dan Sunnah. Sehingga terkadang pendapat Ibnu Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Tapi semua itu tetap tidak disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad. Kemudian mazhab pada masa tabi'in. Di masa tabi'in kita juga mengenal istilah fuqaha al-Madinah yang 7 orang, yaitu Said ibnu Musayyib, Urwah ibnu Zubair, Al-Qasim ibnu Muhammad, Karijah ibnu Zaid ibnu Hisham, Sulaiman ibnu Yasan, dan Ubaidillah. Termasuk juga Nafi' Maulana Umar ibnu Umar. Di kota Kufah kita mengenal ada Alqamah ibnu Mas'ud, Ibrahim an-Nakha'i, guru al-Imam Abu Hanifah. Sedangkan di kota Basrah ada Al-Hasan al-Basri dan Imam Sufyan asy-Syauri. Kemudian 4 mazhab besar dalam Islam adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sementara umat muslim dari aliran Syiah memiliki mazhab sendiri, yaitu Jafari dan Zaidi. Namun jumlahnya tidak sebanyak 4 mazhab besar. Sini saya akan menjelaskan yang pertama, biografi mazhab Zahiri. Pencetus mazhab Zahiri ini adalah Daud bin Ali bin Khalaf al-Asbahani al-Baghdadi. Kunyahnya adalah Abu Sulaiman dan digelar dengan Al-Zahiri. Lahir di Baghdad pada tahun 202 Hijriah. Sedangkan Muhammad bin Al-Hasan Al-Hujawi Al-Tasalabi Al-Fasi menjelaskan bahwa Daud dilahirkan pada tahun 200 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 270 Hijriah. Kemudian biografi Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya, serta peninggalannya yang telah membuat orang memperhatikannya, menghormati, memuliakan, dan mengagungkannya. Ia ulama mujtahid atau ahli ijtihad di bidang fikih dan salah seorang dari 4 imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin, dan al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah. Kemudian biografi Imam Malik. Imam Malik adalah imam kedua dari imam 4 dalam Islam. Dari segi umur, beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir ibnu Amir bin Haris bin Ghaiman bin Hutail bin Amr bin Haris al-Ashbani al-Humairi. Beliau merupakan imam dari Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Talha bin Ubaidillah. Kemudian biografi Imam Hanafi. Nama lengkap Imam Abu Hanafi ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit ibnu Zuta al-Taimi, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia, lahir di Kufah tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Pada masa beliau dilahirkan, Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang kelima. Ia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiyah. Selama hidupnya, ia melakukan ibadah haji selama 55 kali. Beliau diberi gelar Abu Hanifah karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Kemudian yang terakhir, biografi Imam Hambali. Nama lengkapnya bernama Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ibnu Hilal bin Asad ibnu Idris ibnu Abdillah ibnu Hayyan ibnu Abdillah ibnu Anas ibnu Auf Ifkasin Mukazin ibnu Saiban ibnu Zani ibnu Salibah ibnu Zukainah Ali bin Rabi'al dan Ma'ad ibnu Abnin Al-Humaisa dan ibnu Hamil Nabi Kaisar Ibrahim Sahbani Marwazi. Imam Ahmad lahir di Baghdad pada masa pemerintahan Abbasiyah, dipegang oleh Al-Ma'mun, yaitu pada bulan Rabiul Awal 1164 Hijriah atau November 780 Masehi, dan meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sekian penjelasan dari saya, mungkin masih kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.